Kita pakai internet setiap hari kan? Rasanya internet itu udah kayak udara aja, selalu ada. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, apa benar internet sekuat yang kita bayangkan? Nah, mari kita bedah sama-sama. Ini nih pertanyaan besarnya. Kita kerja, ngobrol, nonton, belajar, semuanya pakai internet. Kalau mati lampu aja panik, apalagi kalau internet mati berjam-jam. Rasanya dunia kayak berhenti berputar kan? Jadi, ayo kita cari tahu, apa mungkin seluruh jaringan ini benar-benar bisa lenyap? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus samakan persepsi dulu. Sebelum kita ngomongin titik lemahnya, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya internet itu. Soalnya banyak yang salah kaprah dan mikir internet itu nggak bisa mati. Nah, ini dia kesalahpahaman yang paling umum. Banyak orang mikir internet itu sesuatu yang goib, ada di awan atau cloud gitu aja. Padahal kenyataannya internet itu sangat fisik. Ini adalah infrastruktur raksasa yang isinya jutaan jaringan komputer yang nyambung satu sama lain. Hebatnya internet itu justru ada di desainnya. Karena nggak ada satu pusat atau satu pemilik, nggak ada tuh satu tombol ajaib yang bisa mematikan internet di seluruh dunia. Sistemnya ini dirancang buat bertahan. Jadi kalau satu bagian rusak, datanya pintar, dia bakal cari jalan lain. Inilah yang bikin internet luar biasa tangguh. Tapi, di balik desainnya yang canggih itu, ada satu kelemahan besar. Walaupun kedengarannya serba digital, ternyata internet punya tulang punggung fisik yang sangat nyata dan jujur aja cukup rapuh. 95%. Bayangin deh, hampir semua data kita, email, video call, sampai scroll media sosial, itu nyebrang lautan lewat kabel-kabel fisik di dasar samudra. Jadi dunia maya kita ternyata bergantung banget sama benda-benda yang sangat nyata ini. Dan kabel-kabel ini gampang banget rusak. Penyebabnya bisa sepele, kayak jangkar kapal yang nyangkut di tempat yang salah atau karena bencana alam. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, kabel ini bisa jadi target sabotase kalau lagi ada konflik. Kalau itu terjadi, jalur ekonomi digital antar benua bisa putus total. Dan ini bukan cuma teori loh, ini contoh nyata betapa rapuhnya sistem ini. Waktu beberapa kabel penting di Laut Merah rusak, dampaknya langsung terasa di seluruh kawasan. Koneksi internet terganggu sampai berminggu-minggu. Ini bukti kalau koneksi kita bisa putus dengan cepat. Oke, tadi kita sudah bahas ancaman fisik. Sekarang, kita pindah ke dunia digitalnya. Karena di dalam sistem internet itu sendiri, ada titik-titik lemah yang nggak kelihatan tapi bisa dimanfaatkan. Gampangnya, anggap aja DNS itu kayak buku telepon raksasanya internet. Tanpa DNS, kalau kita mau buka Google, kita harus ngetik deretan angka yang rumit, bukan cuma google.com. Repot kan? Nah, sistem inilah yang bikin internet jadi gampang dipakai dan jadi sangat-sangat penting. Karena penting banget, DNS jadi sasaran empuk serangan siber. Salah satunya serangan DDoS, di mana servernya sengaja dibanjiri data sampah sampai kewalahan dan akhirnya lumpuh. Kalau itu terjadi, situs-situs favorit kita tiba-tiba nggak bisa dibuka. Untungnya, sistem DNS juga tersebar. Jadi, untuk mematikannya secara permanen itu susah banget. Nah, ini dia paradoksnya. Meskipun infrastruktur internet itu tersebar di mana-mana, layanan yang kita pakai di atasnya justru makin terpusat. Lihat aja data ini. Hampir 3/4 layanan web itu bergantung pada segelintir perusahaan pihak ketiga buat fungsi-fungsi penting. Efek dominonya jadi kelihatan banget. Coba bayangin, kalau cuma 10 penyedia layanan terbesar ini aja yang tumbang, dampaknya bisa bikin hampir setengah website populer di dunia ikut lumpuh. Ini bahaya, karena artinya kita punya titik kegagalan yang terkonsentrasi di beberapa perusahaan raksasa saja. Sekarang kita naik level ya. Kita akan bahas ancaman yang skalanya jauh lebih besar. Dari ancaman yang datang dari luar angkasa, sampai yang datang dari kekuatan politik di bumi. Ini mungkin kedengerannya kayak cerita film fiksi ilmiah ya, tapi ini ancaman nyata. Dulu di tahun 1859, ada badai matahari dahsyat yang melumpuhkan sistem telegraf di seluruh dunia. Coba bayangin kalau badai sekuat itu terjadi hari ini. Dampaknya ke satelit, jaringan listrik, dan terutama ke kabel bawah laut kita bisa sangat menghancurkan. Sering kan ada yang nanya, ada nggak sih tombol buat matiin internet sedunia? Jawabannya, kalau buat seluruh dunia sih nggak ada. Tapi, kalau untuk satu negara, wah itu bisa banget. Pemerintah punya kuasa untuk memerintahkan penyedia layanan internet memutus akses di seluruh negeri. Dan ini bukan cuma teori, ini sudah pernah terjadi. Contohnya, pemerintah Iran mematikan akses internet di negaranya untuk mengendalikan situasi politik. Ini jadi bukti nyata kalau akses internet kita bisa dikontrol, bahkan diputus oleh kekuatan yang lebih besar. Jadi,
Apa kesimpulannya? Setelah kita melihat semua ancaman tadi, mulai dari yang fisik, digital, bahkan kosmik, jawaban dari pertanyaan awal kita jadi lebih jelas kan? Jadi, intinya begini, internet itu nggak bisa dihapus begitu saja dengan satu tombol. Desainnya yang tersebar bikin dia sangat kuat. Tapi, internet sangat bisa dilumpuhkan. Ancaman terbesarnya, ingat, justru bersifat fisik. Kabel-kabel di bawah laut itu. Artinya, gangguan besar-besaran yang berlangsung berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu itu adalah sebuah kemungkinan yang sangat nyata. Nah, ini yang jadi bahan renungan kita semua. Kita telah membangun seluruh peradaban modern kita di atas jaringan yang ternyata luar biasa kuat, tapi di saat yang sama juga sangat rapuh. Dengan mengetahui semua titik lemahnya, pertanyaan besarnya adalah seberapa siap kita kalau suatu hari nanti jaringan yang kita andalkan setiap detik ini tiba-tiba lumpuh?